Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Zara dari kelas Informatika C dengan NIM D0218374. Baiklah, video kali ini di sini saya akan mempresentasikan tugas jurnal saya dari mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak. Oke, langsung saja. Judul yang saya ambil dari jurnal itu adalah pengujian software aplikasi perawatan barang milik negara menggunakan metode black box testing equivalence partition. Dan yang pertama yang akan kita jelaskan itu adalah pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini, proses pengembangan aplikasi perawatan peralatan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu mulai dari analisis, coding, testing, dan maintenance. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tuh ada penelitian yang dilakukan oleh Ehmer pada tahun 2011 yang membahas mengenai pengujian perangkat lunak yang merupakan proses menganalisis perangkat lunak untuk menemukan perbedaan antara fungsi-fungsi yang diperlukan maupun tidak. Dan yang kedua itu ada penelitian berikutnya dilakukan oleh Komarudin pada tahun 2016. Penelitian yang difokuskan untuk membantu SDIT Al-Qudwa Punggur Lampung dalam menguji perangkat lunak yang dibangun pada sekolahan tersebut. Nah, dan ada juga penelitian serupa juga dilakukan oleh Krismadi DKK pada tahun 2019 yang membahas mengenai pengujian black box berbasis equivalence partitions pada aplikasi seleksi promosi. Nah, dan selanjutnya di sini yang akan saya jelaskan sebagai tambahan itu pada penelitian yang dilakukan oleh Ehmer itu pengujian dilakukan metode black box testing untuk menghasilkan hasil uji dari perangkat lunak. Dan untuk penelitian oleh Komarudin itu pengujian dilakukan metode black box testing yang berbasis equivalence partitions. Pada setiap form dalam aplikasi akan dibagi ke dalam 5 model kesalahan, yaitu yang pertama fungsi, struktur, data, interface, inisialisasi, dan performance. Dan untuk penelitian oleh Krismadi DKK itu pada setiap form yang dibagi menjadi 3 model kesalahan, yaitu kesalahan pada fungsi, struktur data, dan interface. Nah, di sini pasti ada yang bertanya, apa sih itu penguji perangkat lunak? Nah, di sini saya akan menjelaskan penguji perangkat lunak itu merupakan tahapan penting dalam pengembangan perangkat lunak guna menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas baik secara perancangan maupun struktur pemrogramannya. Dan dalam proses pengujian perangkat lunak, untuk setiap kasus yang akan diuji harus memiliki identitas dan mempunyai keterhubungan antara sekumpulan input dan output yang diinginkan. Kemudian kita lanjut ke black box testing. Nah, di samping kiri ini adalah gambaran dari black box testing, yang dimana sebelah kirinya itu ada input, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, dimana di situ adalah software kodenya, kemudian dikeluarkan lagi sebagai output. Black box testing merupakan teknik pengujian software yang fokus pada spesifikasi fungsi-fungsi yang ada pada perangkat lunak yang dikembangkan.
Dan untuk equivalence partitioning merupakan salah satu metode black box testing yang akan membagi domain input dari suatu program ke dalam kelas-kelas data di mana test case dapat diturunkan. Kemudian selanjutnya itu ada metode penelitian, yang dimana ini adalah tahapan pengujian black box menggunakan equivalence partitions. Yang pertama itu penentuan test case. Di sini menentukan aplikasi yang dilakukan pengujian dengan menggunakan metode black box testing equivalence, yaitu software aplikasi perawatan barang milik negara di PNC. Kemudian yang kedua itu ada inisialisasi standar grade partition, menentukan standar rank nilai input output. Kemudian yang kedua itu inisialisasi standar grade partitions. Dia menentukan standar rank nilai input dan output dengan metode equivalence partitions. Dan yang ketiga itu ada dataset pengujian, di mana pengujian black box equivalence partitions yang akan menghasilkan dataset. Kemudian yang terakhir hasil efektivitas, itu adalah nilai tingkat efektivitas. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk mendukung kinerja dari unit perbaikan. Contoh kebutuhan fungsional adalah sistem dapat melakukan pendataan barang dan penggantian barang. Kemudian kebutuhan non-fungsional bisa berupa infrastruktur jaringan. Dalam pemilihan ini, pengujian dilakukan pada satu modul, yaitu fungsional pada penggantian barang perbaikan berikut tampilan form penggantian barang perbaikan yang ada pada sistem yang dibangun. Nah, ini adalah tampilan form, dan ini adalah tabel 1, struktur tabel penggantian barang. Kemudian lanjut, itu ada hasil dan pembahasan. Penelitian akan dilakukan dengan mempersiapkan sampel data berupa file-file dari struktur tabel penggantian barang yang akan diuji dengan menentukan standar rank input dan output menggunakan metode equivalence partitions. Penerapan metode black box testing equivalence partition di sini akan digunakan untuk menguji sampel data yang akan diinputkan dan beberapa file tampilan antar muka aplikasi, yaitu pada form penggantian barang perbaikan, juga pada struktur tabel penggantian barang pada database. Struktur tabel penggantian barang dapat dilihat pada tabel 1 yang tadi, yang tabel ini. Kemudian kita lanjut pada tabel 2, yaitu pengujian pada file kode pengajuan itu menghasilkan nilai efektivitas sebesar 100% karena hasil pengujiannya memiliki nilai yang sama dengan hasil yang diharapkan. Kemudian tabel 3 itu pengujian pada file nama barang itu menghasilkan sama dengan hasil yang diharapkan sehingga memiliki nilai efektivitas sebesar 100%. Dan untuk tabel 4 itu pengujian pada file satuan, yang diujikan terdapat satu error sehingga menghasilkan nilai keefektifan 2:3, yaitu 66%. Sedangkan tabel 5 itu pengujian pada file jumlah, dan tabel 6 pengujian pada file keterangan itu menghasilkan nilai keefektifan sebesar 100% karena sukses semua. Oke, lanjut yang terakhir itu ada grafik hasil pengujian sampel.
Nah, berdasarkan hasil pengujian sampel diperoleh total nilai keefektifan dari fungsional penggantian barang pada sistem perawatan barang milik negara di Politeknik Negeri Cilacap dengan cara menjumlahkan seluruh nilai hasil pengujian dibagi dengan jumlah sampel yang diujikan sehingga diperoleh nilai sebesar 93,2%. Dan hasil kesimpulannya itu bahwa hasil pengujian menghasilkan nilai keefektifan sebesar 93,2% untuk kebutuhan fungsional penggantian barang dalam proses perbaikan atau perawatan barang milik negara di PNC, dan diharapkan dengan adanya proses pengujian ini dapat menjadi saran untuk pengembangan sistem. Baiklah, sekian dari saya. Mungkin itu yang hanya bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe